Halo kawan-kawan, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bonsai Tropis Bali. Oke kawan-kawan, di sini kita ada bahan programan sancang yang untuk konsepnya di sini nanti kita akan konsep dengan gaya seperti semi cascade kawan-kawan ya. Nah untuk bahan ini kebetulan kisaran 1 minggu yang lalu di situ kita sudah melakukan tahap pemilihan tunas untuk melanjutkan tahap gerak dasar di bagian percabangannya ini kawan-kawan. Jadi di sini kita sudah milih 2 tunas yang akan kita jadikan satu yaitu cabang terusan ke bagian atas atau ke bagian top mahkotanya, dan di sini satu cabang untuk kita jadikan terusan cascade-nya kawan-kawan ya. Nah karena di sini untuk ukuran tunas ranting ini atau tunas cabang ini sudah lumayan agak besar, kita akan lakukan proses wiring kawan-kawan ya. Jadi nanti kita akan arahkan sedikit untuk membuat gerak dasar yang akan mengarah ke gaya semi cascade nantinya kawan-kawan ya. Nah sebelum kita proses di bagian atas, kita cek dulu perakarannya kawan-kawan ya. Nah oke kawan-kawan, kita bongkar saja dulu sedikit talang medianya ini kawan-kawan. Nah di sini untuk media kita menggunakan media tanah humus yang kita campur dengan pasir kali, dan untuk pupuknya di situ seperti pupuk kandang ataupun pupuk dekastar kawan-kawan ya. Kita tampilkan saja dulu sedikit akarnya kawan-kawan ya, agar nanti kita bisa sedikit menyesuaikan untuk gerak dasar di bagian atasnya kawan-kawan ya. Di sini kita sambil bersihkan jamur ataupun lumut-lumut kawan-kawan ya, agar kondisi pohonnya ini selalu tetap fresh atau sehat kawan-kawan ya. Nah jadi untuk pondasi akarnya seperti ini kawan-kawan ya. Kita sikat saja dulu sedikit batangnya ini, karena kalau di musim hujan ini biasanya mudah tumbuh jamur kawan-kawan ya. Nah untuk pondasi akarnya seperti itu kawan-kawan. Jadi ini dulu adalah bahan programan yang agak sedikit gagal kawan-kawan ya. Jadi dulu kita tegakkan dan dia di situ mengalami kerusakan di bagian induknya ini, dan kita reposisikan agak merebah atau tumbang kawan-kawan ya. Nah jadi karena kondisi pohonnya seperti ini, di sini kita upayakan atau kita olah dengan gerakan seperti gaya semi cascade nantinya kawan-kawan ya. Kalau kita jadikan gaya cascade bisa saja kawan-kawan ya, tapi kita memerlukan tunas cabang yang di agak agak di bawahan sedikit kawan-kawan ya. Contoh dari sini kawan-kawan ya. Jadi kalau perbedaan cascade atau semi cascade itu biasanya kalau cascade dia
dia terjun ke bawah melewati batas pot kawan-kawan ya, atau batas ketinggian pot. Nah kalau semi cascade itu dia tidak melewati kawan-kawan ya, dia berada di atas tengah pot kawan-kawan ya. Nah sekarang kita akan pruning dulu sedikit daunnya kawan-kawan ya, agar nanti kita bisa sedikit melakukan proses pemasangan kawat kawan-kawan ya. Ini sebenarnya kemarin saya mencari calon tunas di bawah sini kawan-kawan ya, tapi belum muncul kawan-kawan. Jadi kita kita biarkan saja dulu sementara kawan-kawan. Siapa tahu nanti dia bisa muncul. Nah, kita seleksi saja rantingnya ini kawan-kawan, agar nanti lebih mudah melakukan proses wiring atau menggerakkan cabang ini kawan-kawan ya. Jadi kita fokuskan dulu untuk pertumbuhan cabang ini, agar konsentrasi pertumbuhannya itu terfokus kawan-kawan ya. Dan yang di sebelah sini juga kawan-kawan, kita konsentrasikan pertumbuhannya. Tidak apa-apa kawan-kawan ya, karena ini kan kita masih di tahap proses pembentukan gerak cabang kawan-kawan ya, atau gerak terusan cabang. Nah sekarang kita akan pasang dulu kawatnya kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, kita pasangkan saja dulu kawatnya kawan-kawan. Jadi ini untuk proses pemasangan kawatnya, dia agak berkaitan kawan-kawan ya. Sebentar coba saya kaitkan dulu ke sini kawan-kawan ya. Jadi ini harus betul-betul kuat sekali pemasangan kawatnya kawan-kawan ya. Kalau tidak kuat di bagian bawahnya ini, nanti biasanya mempengaruhi gerakan cabang kawan-kawan ya. Jadi menggerakkan cabang seperti ini harus agak sedikit betul-betul dipertahankan nanti posisinya kawan-kawan ya. Nah, kita pasang seperti ini saja dulu kawatnya. Yang penting di sini tidak mengenai mata titik tunas saja kawan-kawan ya, karena kalau itu kita tutup pada saat pemasangan kawat ini biasanya memperlambat pertumbuhan kawan-kawan ya. Nah untuk ujungnya ini akan saya panjangkan dulu sedikit kawatnya, agar nanti cabang ini bisa dipegang sama kawatnya ini kawan-kawan ya, atau nanti kita bisa melanjutkan sisa terusannya ini kawan-kawan ya. Nah sekarang untuk memulai dari awal,
kita mulai dari apa namanya, dari atas ini kawan-kawan ya. Nah di sini apa namanya, kita gerakkan pelan-pelan saja kawan-kawan ya. Apalagi ya, tunasnya ini agak mudah kawan-kawan, harus apa namanya, agak hati-hati sedikit. Nah di sini kalau bisa kita kan perhatikan dulu ruas-ruas mata tunasnya ini. Siapa tahu nanti pembesarannya ini apa namanya, posisi mata ruasnya ini tidak jauh jatuhnya kawan-kawan ya. Jadi di sini kita sambil mempersiapkan saja dulu kawan-kawan ya. Nah jadi untuk di bagian atas saya rasa di sini untuk gerak dasar terusan cabang ke mahkota ini sudah apa namanya, sudah cukup segini saja kawan-kawan ya. Jadi posisi mahkota ini nanti kan dia segini kawan-kawan ya. Yang penting dia udah lepas dari apa namanya, induknya ini kawan-kawan ya. Dia paling kanopinya sedikit saja ke bagian sininya kawan-kawan ya. Nah untuk terusannya ini sementara kan akan apa namanya, kita pakai coba ini apa namanya, saya arahkan dulu kawan-kawan ya. Pelan-pelan saja kawan-kawan. Kita apa namanya, agak turunkan dulu kawan-kawan ya. Nanti kalau patah tidak apa-apa kawan-kawan, kita bisa mencari tunas baru. Jadi kadang-kadang kalau posisinya atau posisi pertumbuhannya ini agak kurang pas, biasanya biasanya kita agak sedikit susah menyesuaikan kawan-kawan. Kecuali memang dari sini sekali baru lebih mudah kawan-kawan. Nah ini apa namanya, kita agak flowkan sedikit gerakannya kawan-kawan ya. Kalau kita cari tampak depan dari sini sih lebih mudah kawan-kawan. Cuman kadang-kadang kalau posisi pertumbuhan tunas agak sejajar seperti ini, apa namanya, agak kurang lentur gerakannya kawan-kawan ya. Kalau bisa yang ini dia berada agak di depanan sedikit atau di bawahnya kawan-kawan ya. Nah, ini coba saya apa namanya, sesuaikan lagi kawan-kawan.
Nah, sambil juga apa namanya, kita sesuaikan dengan yang di atas kawan-kawan ya, agar nanti itu apa namanya, di sini kan otomatis kita kan mencari apa namanya, mahkota pengikut ataupun cabang-cabang pengikut kawan-kawan ya. Jadi untuk posisi yang di atas dengan yang di bawah, kalau bisa apa namanya, agak sedikit kita zigzagkan kawan-kawan ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti terjadi perpecahan itu, dia bisa lebih maksimal dapat pencahayaan kawan-kawan ya. Jadi kalau terlalu apa namanya, menumpuk sekali, kadang-kadang pencahayaannya itu kurang bagus kawan-kawan ya. Nah, ini ya masih apa namanya, masih saya pakai dulu untuk sementara kawan-kawan ya. Mudah-mudahan saja nanti ada di sini kawan-kawan ya. Ujungnya kita apa namanya, naikkan saja sedikit kawan-kawan. Nah, kalau dari situ mungkin udah terlihat agak sesuai kawan-kawan ya. Tapi kita kan apa namanya, mencari tampak depannya dari sini kawan-kawan ya. Nah, jadi nanti posisi mahkotanya ini agak sedikit apa namanya, ke belakang sedikit kawan-kawan ya. Jadi nanti perpecahan kanopinya akan mencari ke depan kawan-kawan ya. Nah, oke kawan-kawan, jadi untuk proses gerak dasar di bagian terusan cabang-cabang ini, untuk sementara seperti ini saja dulu kawan-kawan ya. Nanti kalau ada yang kurang sesuai, nanti bisa kita koreksi lagi kawan-kawan. Nah, oke kawan-kawan, kita akan cukupkan dulu. Semoga salah satu bahan ini bisa cukup bermanfaat atau menginspirasi. Kita ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Salam satu hobi dan salam budidaya.